Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini masih di pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran seperti biasa, maka kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, siswa sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita melanjutkan materi tentang karya ilmiah, ya, tentang karya ilmiah, yang manakala pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang bahasa karya tulis ilmiah, ya, atau bahasa karya tulis atau bahasa karya ilmiah. Yang jelas di situ dapat kalian lihat bahasa yang dipakai dalam bahasa karya ilmiah. Yang pertama adalah bahasa baku. Ya, bahasa baku sudah dipelajari dulu waktu kalian duduk di bangku SMP, SMTS dan sederajat. Kemudian ada kata denotatif, ya, denotatif nanti ada penjelasannya. Kemudian ada berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, ya, karena kita bermain logis pada karya ilmiah supaya apa yang disampaikan, apa yang dituliskan itu benar-benar dapat diterima dengan akal sehat. Itulah ciri dari karya ilmiah. Yang keempat, kohesif. Yang kelima, koheren, ya. Kemudian yang keenam, mengutamakan kalimat pasif. Yang ketujuh, konsisten, ya. Kedelapan, logis. 9, efektif. Dan yang ke-10 nanti adalah kuantitatif. Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari yang pertama, yaitu baku, ragam bahasa baku, ya. Bahasa baku itu dalam bahasa Indonesia itu adalah ilmu yang harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang baik atau bahasa baku. Yaitu dalam ragam bahasa tulis, bahasa baku itu menggunakan ejaan yang benar atau ejaan yang sudah disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Dan dalam ragam lisan itu menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Misal ini ada salah satu contoh, di situ dapat kalian pahami. Dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak baku. Nah, kira-kira tidak bakunya di mana? Ya, coba kalian pahami, kira-kira tidak bakunya di mana? Nah, masih bingung? Kita lihat. Ya, contoh yang tadi, ya. Dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Ini tidak baku. Perbaikannya ada di mana? Dikarenakan itu bisa dirubahkan, ini tidak baku. Cukup dengan karena. Ya, paham ya? Karena, ya. Dikarenakan ini diganti dengan karena. Dikarenakan ini menggunakan kata yang baku diganti dengan karena. Karena kekurangan modal, tenaga dan lain-lain, ya. Tenaga dan lain-lain, tenaga kan ada tenaga ahli dan sebagainya. Itu cukup dengan lain-lain. Kalau di sini dan lain sebagainya, sudah dan lain sebagainya pula. Ini tidak baku. Cukup menggunakan kata lain-lain atau sebagainya saja. Ya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur
timur itu saja sudah menyatakan bagian atau wilayah. Kenapa harus dikasih bagian? Ini yang menyebutkan tidak baku. Jelas ya? Jadi cukup dengan timur saja. Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Terpaksa kita serahkan. Ya, kalau di sini kita terpaksa. Ya. Jadi diperbaiki. Terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Cukup jelas ya. Jadi dikarenakan yang diperbaiki, jadi karena, kemudian dan lain sebagainya diganti dengan lain-lain. Kemudian yang terakhir tadi bukan yang terakhir, bagian timur bagiannya hilang, cukup dengan kata timur saja. Kemudian kita serahkan, bukan kita terpaksakan. Kita serahkan. Terpaksa dengan serahkan itu berbeda. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Contoh nih, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Tidak lugas. Coba kalimat yang lugas yang seperti apa? Maksud dari kalimat itu yang pertama itu tidak jelas. Karena kata penerangan itu mengandung makna ganda. Bisa bermakna informasi, bisa penerangan yang dimaksud memberikan cahaya atau listrik. Nah, dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan ini. Jadi harus jelas informasi atau tentang listrik saja. Coba kita lihat perbaikannya. Bisa, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Ini lugas. Atau bisa juga dengan yang lain. Misalnya maksud di sini bukan informasi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan listrik yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Ini maknanya jelas, lugas. Paham ya? Jadi harus bermakna yang sesungguhnya atau tepat, jangan bermakna ganda. Paham? Oke. Lanjut. 3. Berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat dan tidak emosional. Contoh gini. Responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan. Sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini tidak efisien. Apa yang tidak efisien? Jelas sekali, kalian bisa melihat. Gimana? Iya, betul sekali. Kata lainnya ini juga tidak efisien. Tempat-tempat ini kan sudah dijelaskan, ada pasar, stasiun, terminal dan sebagainya. Perbaikannya kayak apa? Nah, responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini lebih efisien, tidak bertele-tele, tidak terlalu berlebihan kayak gitu ya. Nah, sekarang yang keempat, kohesi. Apa itu kohesi? Jadi agar tercapai atau tercipta hubungan gramatikal antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau alinea ya, dan juga hubungan-hubungan antara alinea dengan satu dengan yang lainnya yang bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata-kata penghubung atau sering disebut dengan konjungsi. Contoh seperti itu. Yang kelima,
koheren. Koheren itu apa? Jadi semua unsur pembentuk kalimat itu antara kalimat ataupun alinea itu mendukung satu sama lain, mendukung satu makna atau ide pokok. Jadi apa yang dijelaskan di awal itu diperjelas lagi atau didukung kalimat-kalimat tentang itu di alinea berikutnya ataupun di kalimat-kalimat berikutnya. Itu yang namanya coherence. Kohesif. Jadi apa kohesif? Ya, kohesif itu tadi adalah tercapainya sebuah hubungan gramatikal antara unsur-unsur ya. Terjadinya hubungan yang baik antara kalimat atau alinea dengan alinea yang lain yang artinya membentuk satu kesatuan atau saling berhubungan. Itu kohesif. Kalau koheren itu saling menguatkan atau saling mendukung dari kalimat satu atau alinea satu didukung dengan alinea-alinea yang berikutnya atau kalimat-kalimat berikutnya. Yang keenam, mengutamakan kalimat pasif. Ini contohnya begini. Penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Nah, ini kalimat yang tidak pasif. Baiknya gimana? Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Kan jelas. Lebih sederhana, ya kan? Ini kalimat pasif. Kemudian yang ketujuh, konsisten. Apa itu konsisten? Ya, konsisten itu ya harus tepat ya. Jadi konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda dan juga penggunaan kata ganti diri itu harus tepat, sesuai. Kemudian yang ke-8 adalah logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah itu dapat diterima dengan akal logis. Jelas karena ini karya ilmiah, maka apa yang disampaikan harus logis, bisa diterima dengan akal kita. Ya, contoh begini. Untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Tidak logisnya di mana? Coba lihat perbaikannya. Untuk mengefektifkan, menghemat waktu dengan mengefektif maknanya sama atau tidak? Iya, ya, maknanya sama. Menghemat waktu dengan mengefektifkan waktu itu sama. Analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Ini yang logis. Jelas sampai sini? Jadi untuk ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu rangkaiannya seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada, mungkin yang ke-9 sekarang. 9 adalah efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan, baik oleh penutur atau oleh penulis, maupun oleh penyimak atau pembaca. Idenya itu terungkap, ya, sesuai dengan apa yang dibaca. Penulisnya menyampaikan ide tentang A, maka si pembaca pun menerima dengan A. Jadi tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan ide itu. Ini yang namanya efektif. Kuantitatif yang sebelum. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Kuantitatif. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Contoh nih, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikannya apa? Dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Kuantitatif berarti menunjukkan adanya data yang berupa angka atau jumlah. Gitu. Kalau kualitatif itu berdasarkan penelitian, hasil dari pengamatan. Kalau perbaikan secara kuantitatif maka harus disertai dengan
jumlah. Itu seperti itu. Oke, kalau sudah cukup, nah, itu rangkaiannya dalam mengamati penggunaan bahasa pada karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di link, nanti kalian bisa buka sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.